Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Tetapi penghulu malaikat Michael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Michael, panglima bala tentara Allah, adalah malaikat yang taat. Dia tahu pembalasan adalah hak Allah, sama seperti Paulus juga memahaminya dan menuliskan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yesus juga sudah memperingatkan akan hal ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa Michael dan iblis bertengkar mengenai mayat Musa? Mari kita mengungkap hikmat di balik peristiwa ini. Ada dua alasan yang mendorong iblis melakukan ini. Satu, lewat peristiwa ini kita akan mengerti bagaimana upaya iblis menciptakan berbagai tipe penyembahan akan mayat yang disakralkan, mayat yang dipelihara dalam peti, yang semua penyembahan tersebut untuk membelokkan penyembahan kepada Allah yang benar. Untuk menipu secara masif, luas, dan rapi, menampilkan penyembahan terhadap sosok pilihan Allah, Musa, kepada bangsa Israel akan tampak benar, bukan? Manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah ciptaan yang bisa dilihat. Tapi ketika Yesus, Tuhan yang datang sebagai manusia agar bisa dilihat manusia, iblis membutakan manusia untuk melihat Tuhan yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Contoh kejadian ini dalam perjanjian lama adalah ketika orang Israel menyembah ular tembaga yang dibuat Musa sesuai petunjuk Allah, tetapi dimaksudkan sebagai simbol, bukan sebagai berhala untuk disembah. Videonya ada di channel ini. Salah satu kesulitan terbesar yang Yesus hadapi dengan orang Farisi adalah penyembahan mereka terhadap hukum Musa. Bukannya membiarkan hukum itu menuntun mereka kepada juru selamat. Dalam pembelajaran kita kali ini, iblis ingin mengambil mayat Musa agar menipu orang-orang untuk menggoda mereka agar menyembah tulang-tulang Musa dan bukan Tuhan. Di berbagai daerah pedalaman di dunia, praktek penyembahan mayat seperti ini banyak terjadi. Hal yang kedua, kenapa iblis ingin mengambil mayat Musa adalah bahwa iblis, si penuduh, menentang Musa dibangkitkan untuk hidup kekal karena dosa-dosanya sebelumnya, khususnya dosa di Meriba yang mencegahnya memasuki tanah perjanjian, atau pembunuhannya terhadap orang Mesir dalam Keluaran 2. Gambaran peristiwa tentang Michael dan iblis ini hanyalah salah satu dalam tulisan Yudas. Yudas mencatat contoh lebih banyak di Yudas 1 ayat 9-11 tentang Kain yang membunuh saudaranya Habel, kesalahan Bileam, dan pemberontakan Korah. Keempat contoh ini merujuk kepada peristiwa-peristiwa dari zaman kitab Taurat, kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan.